Ini bagian ketiga. Setelah sebelumnya saya bahas soal intensi atau niat yang menjadi dasar. Di sebelumnya juga saya bahas soal proses. Dan sekarang kita bahas soal purpose atau tujuan. Apa tujuan kamu bikin konten? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Tidak bosan ya? Ketemu lagi dengan saya Gifar Abdullah di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kamu bisa terus ngikutin panduan content creation berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya membuat konten sejak 2007. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi like kalau suka, share ke teman kamu yang mungkin konten kreator yang baru bikin konten, yang perlu panduan untuk bikin konten yang punya nilai. Jos. Bahas soal purpose, tujuan. Oke, bahwa hal ini tidak bisa dilepaskan dari dasar, yaitu intensi atau niat. Tahapan berikutnya yaitu proses, dan yang terakhir adalah purpose. Bahwa tujuan ini perlu ditentukan dari awal. Kita punya niatan tertentu terhadap konten yang mau kita bikin. Kita dalam berproses punya rujukan atau referensi, karena memang tidak ada yang baru lagi di dunia ini, tinggal kita adaptasi, baik itu dari bidang yang sesuai ataupun lintas bidang. Artinya kalau kita mau bikin video ataupun film, gak mesti kan referensinya hanya video dan film lagi. Ya, bisa dari karya sastra, bisa dari lukisan, dari apapun. Itu secara proses. Secara tujuan, ini hal yang krusial dan penting. Kita harus punya tujuan dari pembuatan konten yang kita bikin. Niat yang baik saja nggak cukup, dengan proses yang baik, bagaimana niat yang baik itu terdelivery, dan bagaimana hasil akhirnya itu tergantung tujuan kita. Misal, saya bikin konten ini di channel yang baru ini, bagaimana saya niatan untuk berbagi, bagaimana pengalaman saya bisa diserap juga yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Prosesnya saya punya referensi, rujukan, bagaimana gagasan pemikiran disampaikan melalui storytelling depan kamera. Yang berikutnya adalah tujuan. Saya ngapain bikin beginian? Tetapkan dari awal bahwa niat harus lurus, hanya tujuan harus tegas dan spesifik. Misal tujuannya adalah mengejar subscriber. Itu no problem dan bukan masalah ya. Dan lumrah aja bahwa membuat konten tujuannya adalah menambah subscriber. Hanya tetapkan spesifik jumlah subscribernya berapa dan terukur waktunya. Ya, itu jadi dorongan buat kita membuat konten. Tujuannya seandainya memang mau mengejar subscriber ya. Walaupun mungkin itu hal yang sangat lumayan sulit, kecuali mungkin kalau kamu artis, jumlah subscriber bukan jadi persoalan karena punya fanbase sendiri. Buat kita yang bukan siapa-siapa, pikir-pikir lagi deh kalau tujuannya adalah jumlah subscriber. Kalaupun mau itu, ya nggak jadi soal. Tinggal kita lihat mana yang memang banyak disukai, banyak peminatnya. Kalau bicara target audience ataupun target pasar, tentu aja berlaku segitiga. Yes, bagaimana yang paling banyak itu ada di bawah. Bicara di bawah itu bisa berarti usia, karena pengguna YouTube di Indonesia berdasarkan data kebanyakan juga dari anak-anak sampai remaja, dan juga sampai menjelang dewasa, dan sampai yang mature ataupun dewasa ya tentu aja di segitiga yang paling atas yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau kamu tujuannya adalah untuk mengejar subscriber, ya sasarannya, prosesnya adalah mengejar mass market yang niche-nya lebih besar. Itu hanya saja kalau saya bisa nyaranin buat kamu konten kreator, tetapkanlah tujuan yang memang itu immaterial. Wah, apa tuh? Sesuatu yang tidak hanya diukur oleh hitungan angka. Kejarlah sesuatu, misal saya ungkap aja di sini. Saya bikin konten, bagaimana itu timbul karena keresahan banyak konten kreator seperti tidak punya panduan filosofis ataupun fundamental bikin konten yang bernilai. Akhirnya ngikutin tren aja kan. Itu sebagai niatan saya.
kemudian prosesnya saya ikuti referensinya seperti apa, kemudian membuat karya sebaik mungkin. Tujuannya, kenapa enggak saya punya cita-cita bikin School of Content. Wow, seperti School of Rock. Wah, itu sebagai contoh. Artinya ada sesuatu yang dikejar. Tujuan kita, kalaulah mungkin bukan angka, tapi memang ada sesuatu yang bernilai buat kita. Misal aja apapun ya, kamu kerja sekalipun, tentunya kita lebih punya daya juang dan juga kita lebih bekerja keras dan juga giat bekerja kalau punya tujuan. Misal saya bekerja mengumpulkan sejumlah materi gitu, tujuannya adalah ingin berangkat haji, ingin memberangkatkan haji orang tua. Ya, itu sering ya kalau kita lihat ajang pencarian bakat gitu. Bagi peserta yang lain, saya pernah dengar tuh, saya ikut ajang ini karena saya ingin memberangkatkan haji orang tua. Wah, terukur, ternilai tuh. Memberangkatkan haji, jumlah uang yang harus dibutuhkan berapa ya? Sekitar 30 juta, 50 juta. Terukur. Seperti itu juga kita bikin konten. Kita bisa menetapkan tujuan itu adalah sesuatu yang bilangan angka, yang jelas itu bisa terukur dan kita spesifik menetapkannya, atau sesuatu yang gak mesti berbentuk angka, yang imaterial, sesuatu yang dikejar. Bahwa saya ingin berkontribusi, misal ya, berkontribusi agar konten kreator yang saya kenal, keluarga saya yang ingin bikin konten, itu punya bekal untuk bikin konten yang bernilai. Simple, sasarannya jelas, minimal keluarga saya deh, ataupun teman-teman saya deh, ataupun siapapun yang saya kenal, itu pun bisa kita tetapkan sebagai tujuan. Tujuannya bisa luas, bisa besar, bisa pun sederhana, bisa kecil, terserah. Selama punya tujuan dan kita mengejar ke arah sana, hal-hal yang bersifat material itu mungkin jadi bonus. Yes, itu yang membuat content creation untuk kita itu bernilai. Oke, kamu sudah punya tujuan, kamu bikin konten buat apa? Tetapkan dari awal. Biar nggak kecewa, biar memang apa yang kita lakukan, waktu, tenaga itu jadi bernilai. Siap ya? Semoga bermanfaat buat kamu dan bernilai, sehingga kamu bisa bikin konten yang punya niat yang lurus, proses yang benar, dan tujuan harapannya yang mulia. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Simak terus konten-konten di channel Gifar Abdallah. Jangan lupa subscribe karena itu baik. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.